Saya anak satu-satunya yang berperan sebagai seorang pastor. 13 tahun jadi pastor. 11 tahun jadi pastor. 11 tahun jadi pastor. Saya Pak, saya pergi tanya pendeta kalian tentang anak Alusius Geban. Pernah dapat penobatan seorang ahli kitab terbaik dari seorang Benedictus di Vatikan. Seorang ahli kitab terbaik dari seorang Benedictus di Vatikan. Oh my God! Wow! Oh my God! Ada satu lagi ustadz yang bernama Ali Mustafa. Dia mantan. Ya, sebentar teman-teman, ini kita putar ulang ya, karena ada sedikit kendala teknis ini. Sebentar ya. Ya, sebentar ya, kita rapikan dulu. Saya anak satu-satunya yang berperan sebagai seorang pastor. 13 tahun jadi pastor. Ustadz Bangun Samudra. Sebentar. Ya teman-teman, sebentar ya, kita lagi. Saya anak satu-satunya yang berperan sebagai seorang pastor. 13 tahun jadi pastor. 11 tahun jadi pastor. 11 tahun jadi pastor. Saya Pak, saya pergi tanya pendeta kalian tentang anak Alusius Geban. Pernah dapat penobatan seorang ahli kitab terbaik dari seorang Benedictus di Vatikan. Seorang ahli kitab terbaik dari seorang Benedictus di Vatikan. Oh my God! Wow! Oh my God! Ada satu lagi ustadz yang bernama Ali Mustafa. Dia mantan pastor selama 13 tahun. Menurut pengakuan Mas Ali, dia adalah seorang ahli kitab, ahli Injil. Dan dia mendapatkan penghargaan sebagai ahli kitab terbaik dari Vatikan. Sepertinya ceritanya agak mirip-mirip sama Ustadz Bangun Samudra. Saya tidak tahu apakah mereka satu perguruan, apa hanya mempelajari jurus-jurus yang sama. Sepertinya kayaknya iya sih. Karena dari ceramah beliau sungguh sangat menggelikan. Karena menyebutkan Matius pasal yang ke-40. Sudah, kamu jangan perhatikan ke sana. Beriman saja kamu sama Yesus. Sudah cukup. Kamu jangan kritik tentang hal ini. Padahal saya kritik, Pak. Apa yang dia bilang? Kalau kamu sudah durhaka dan lihat di dalam Matius pasal 40, lihat di dalam Matius pasal 40, lihat di dalam Matius pasal 40, lihat di dalam Matius pasal 40. Itu anak sekolah minggu pun lebih pintar dari Mas Ali. Saya nggak tahu Mas Ali belajar Injil terbitan mana. Jangan-jangan terbitan Arab Saudi kali Mas Ali ini belajar sampai ada Injil Matius 40. Coba Mas Ali cek dulu Alkitab mana yang Mas Ali lihat, ya? Atau mungkin lupa pakai kacamata kali Mas Ali ini. Nggak ada Mas Ali Matius itu sampai 40. Kami dengarnya aja luar biasa Anda ini. Katanya ahli kitab, katanya pakar Injil. Nggak tahu Injil dari mana yang Anda pelajari Mas Ali. Mendingan Anda bertobat lah. Bertobat cepat-cepat Mas Ali, supaya jangan sampai Anda masuk neraka deh. Bohongin umat Islam. Cuma jual-jual bahwa Anda itu mantan pastor, mantan pakar Injil. Sayang sekali Anda ini, saya nggak tahu entah setan mana yang masuk
dalam pikiran Anda sampai Anda bisa ceramah membohongi umat Islam seperti itu? Mohon maaf Pak ya, saya pernah di Makassar itu September 2015. Saya pernah adu debat dengan seorang mantan Muslim, Murtadin, Saifuddin Ibrahim namanya. Mas Ali Mustafa juga. Aduh. Ya, sebentar. Bu Fatima, bisa dengar nggak rekamannya yang tadi diputar? Iya, siap. Dengar, Pak. Dengar ya, jelas ya? Iya. Ya, soalnya kita di sini lihat gambarnya tadi nggak gerak gitu. Jelas suaranya. Jelas ya, Pak Kacek bisa dengar ya? Bagus, sampai suara harimau ketawa juga bagus kelihatannya. Oh ya, oke. Kita lanjut aja kalau begitu. Saya pikir nggak jelas tadi. Oke, Jelas. kita lanjut. Oke. Itu diketawain harimau, Pak. Kasihan harimau sampai ketawa-tawa. Mas Ali Mustafa juga mengatakan dia pernah adu debat dengan Saifuddin Ibrahim. Tapi saya juga tidak yakin ini kalau Saifuddin Ibrahim mau melayani si Mas Ali Mustafa. Sedangkan anak sekolah minggu saja kayaknya nggak seimbang dengan Mas Ali. Bila Matius 40, mana ada Matius 40 Mas Ali? Matius itu hanya sampai 28. Mas Ali, belajarlah yang cerdas. Jangan coba belajar untuk menipu umat Islam. Itu nggak baik lah cara-cara kayak begitu. Apalagi di sini Anda berdiri di atas mualaf center. Saya nggak tahu apakah gurunya sama sehingga kalian ini sering menggunakan ayat-ayat dengan tujuan menipu umat Islam. Sangat menyedihkan lah kalian punya cara-cara seperti ini. Kembali lagi Mas Ali mengatakan Tanpa dia sadari yang dia hadapi ini adalah pakar, ahli Injil. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. ada surat Yeremia. Ini Yeremia ini produk mana nih Mas Ali? Dalam Injil nggak ada surat Yeremia. Saya nggak tahu Mas Ali bikin sendiri apa Mas Ali pergi beli di toko Arab kali, Arab Saudi. Nggak ada Mas Ali. Mas Ali ini nggak usah lah belajar. Bilang pakar Injil, pakar kitab Alkitab. Anda ini pakar membohongi, Anda ini pakar untuk mengakal-ngakalin orang. Jangan begitulah Mas Ali, Anda ini tokoh agama. Apakah Anda mau masuk neraka? Anda membohong-bohongi begini, kemana Anda punya tempat? Mas Ali, sungguh menyedihkan Anda ini Mas Ali. Kemudian Mas Ali mengatakan, lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini.
surat Roma 3 ayat 2. Mas Ali ini seperti kayak penjual obat. Ampun deh Mas Ali. Kenapa Anda kok jadi ustadz dengan model kayak begini? Mana ada Roma 3 ayat 2 bunyinya seperti itu Mas Ali. Ini saya perlihatkan sama Anda, biar Anda baca, biar Mas Ali Mustafa ini jadi cerdas, ya, untuk membantu Anda lah sedikit lebih pintar, supaya bisa ada undangan. Karena saya khawatir, setelah saya memberikan tanggapan seperti ini, saya khawatir Anda tidak akan dapat undangan lagi Mas Ali. Karena Anda ini menipu, membohongi, dan tidak ada satupun Anda punya keterangan yang benar. Anda diadu sama anak sekolah minggu saja, anak sekolah minggu masih lebih pintar dari Anda Mas Ali. Ini kita lihat nih, kitab Roma 3 ayat 2. Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Ya, saya nggak usah jelaskan ya Mas Ali ya, sudah Anda dengar sendiri. Jadi saya nggak tahu tadi itu Anda habis jual obat panu atau obat sakit mata. Saya juga nggak tahu obat apa yang Anda jual. Anda baca aja, saya hampir-hampir tidak bisa bicara karena Anda terlalu menggelikan Anda di Mas Ali. Ya, terus saya ingin memberi sedikit masukan kepada umat muslim. Kalau mau mengundang penceramah, carilah yang menguntungkan, yang mendatangkan faedah. Kalau kalian mendatangkan ustadz-ustadz mualaf hanya dengan kesimpulan bahwa ini sedikit memberikan nilai tambah bagi umat muslim, kalian ini sebetulnya tanpa sadar, kalian meruntuhkan posisi muslim itu sendiri. Karena siapa yang akan yakin kalau ustadz-ustadz mualaf yang kalian undang model seperti ini? Ini akan membuat banyak nanti umat Islam yang akan tinggalkan Islam. Kelihatan sekali bahwa ustadz-ustadz ini ustadz penipu semua. Ustadz yang membohongi kalian. Saya nggak tahu kok kalian itu kok senang banget ditipu, dibohong-bohongi dengan ustadz kayak begini. Ya belajarlah. Kalau kalian ini mau lebih cerdas, jangan belajar kepada kayak ustadz-ustadz yang suka bohong, suka menipu, tidak mengerti apa-apa. Ini hampir satu jurus juga dengan seperti kayak Bangun Samudra, terus seperti kayak Ahmad Kainama. Sudahlah, carilah ustadz-ustadz yang berkualitas dan ceramahkanlah yang ada di dalam Al-Quran. Ceramahkanlah tentang Muhammad supaya kalian punya agama itu bisa semakin bergairah gitu loh. Jangan comot-comot terus Injil, karena semakin kalian comot. Ya, oke. Baik. Ya, Pak KC, Ibu Fatimah, bisa dengar? Ya, siap Pak. Pak KC? Pak KC? Jangan di-mute, Pak. Pak KC, masih makan ya, Pak? Halo. Oke, Ibu Fatimah aja dulu. Bisa. Pak KC bisa dengar? Ya. Bisa. Oke, ya. Ini saya sih sebetulnya tidak yakin ini Ustadz ini dia bilang dia mualaf. Saya sih tidak yakin dari cara penyebutannya bilang surah Yesemia saja ini kan kedengaran ini seperti kayak bunyi-bunyi dari Al-Quran, kan selalu bilangnya surah. Ini kelihatannya dia hanya membohongi ini saja ini. Ya, oke, mungkin dimulai dari Ibu Fatimah dulu. Silakan Ibu bisa uraikan tentang si Ali Mustafa ini. Silakan Ibu Fatimah. Ya. Salam teman-teman semuanya, salam damai buat kita semuanya. Terima kasih ya. Puji Tuhan, di dalam kekristenan itu memang luar biasa ya. Tapi saya sebelum menyampaikan semuanya, saya mau meresponi Pak Ustadz siapa tadi Pak namanya Pak? Ustadz Ali Mustafa. Okay. Ali Mustafa atau Ali Ustadz Mustafa. Ali Mustafa, ya. Ustadz Ali Mustafa, bisa jadi beliau memang mualaf. Kalau kita tuh Pak selalu percaya ya, Kristen itu mempercayai, kita nggak bisa tiba-tiba semerta-merta kita mengatakan, oh nggak mungkin tuh mualaf, tidak. Karena apa? Ada orang Kristen yang memang Kristen dari kecil, tidak pernah mempelajari Alkitab, tapi tiba-tiba ujuk-ujuk menjadi Islam. Ada, gitu kan? Begitu juga
ada Islam yang juga nggak paham, terus ujuk-ujuk tiba-tiba bisa menjadi Kristen gitu ya. Jadi intinya apa yang tertulis dalam Alkitab, yang terdahulu akan menjadi yang terbelakang dan yang terbelakang menjadi yang terdahulu. Ini artinya semacam kayak tukar gitu ya, tukar posisi. Karena sudah tertulis seperti ini, maka saya menganggap satu kemungkinan, ada dua kemungkinan. Satu, bisa jadi beliau adalah seorang memang betul mualaf karena memang dulunya beda keyakinan, maksudnya dulunya Kristen, lalu berpindah agama menjadi Islam. Dan yang kedua, bisa jadi sebenarnya beliau ini bukanlah Kristen, tetapi karena keinginan perut atau keinginan kedagingan, maka dia mengaku-ngaku sebagai mualaf, bisa jadi. Jadi ada dua kemungkinan di situ. Nah, kalau kita bisa menilik dari apa yang beliau sampaikan, saya melihat ada hal yang sangat frontal di sini karena beliau bukan hanya mengatakan mantan Kristen ya, tetapi beliau mengatakan saya ini ada 13 tahun menjadi pastor, katanya gitu kan. Kalau 13 tahun menjadi pastor, saya rasa harusnya udah matang banget itu gitu ya. Kalau ternyata kita bisa nyimak bahwa kenyataannya ayat-ayat Alkitab juga enggak salah cara menyebutnya, ayat suratnya salah. Lalu menyebutkan tadi di Matius sampai ke 40 juga salah, menyebut surat Yesaya juga salah ya, dan menyebut Roma 3 juga tadi justru bahkan ini salah kaprah, kalimatnya pun salah gitu ya. Jadi ini bisa bisa ada kemungkinan bahwa beliau memang dulunya memang benar-benar nggak pernah baca Alkitab, atau memang sebenarnya beliau memang benar-benar Islam dari kecil. Itu saja sih kemungkinan saya. Cuman ada hal yang mau saya sampaikan di sini begini, ya, untuk saudara-saudara Muslim. Walaupun saya jujur, ya, saya tidak pernah berbicara muluk-muluk. Saya pribadi berkesaksian apa adanya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya ini sangat menguasai Al-Quran, tidak. Saya juga tidak pernah mengatakan saya ini dari pesantren, tidak. Saya juga tidak pernah mengatakan bahwa saya ini ustazah, juga tidak. Tetapi yang perlu Anda tahu ya saudara-saudara, teman-teman Muslim, ketika orang bodoh pun seperti saya dan tiba-tiba menjadi Kristen, ya, itu bukanlah karena kita yang memilih. Karena buat apa? Saudara-saudara tahu kan kalau menjadi Kristen itu seperti apa? Ya, menjadi Kristen itu tidak enak. Karena apa? Ketika kita salah ngomong sama kalian pasti nuntut kita. Penistaan agama lah, pencemaran nama baik lah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau menjadi Islam itu bebas, saudara. Kalian mau menghina Kristen, mau menista Kristen pun tidak masalah. Ya, cuman perlu yang Anda tahu adalah saya membaca dari 1 Korintus 2 ayat 13 mengatakan, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh kebenaran. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa orang Kristen, ya, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, ya, tetapi oleh roh. Itu. Dan itu bukanlah hikmat yang datang dari saya rasa begini, maksudnya gini. Apa yang disampaikan oleh siapa tadi, Ustadz Ali Mustafa, ya, saya rasa itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, ya, yang diliputi dari nafsu manusia. Saya rasa seperti itu. Karena apa? Yang dia sampaikan ini tidak ada faktanya dan tidak berdasarkan tentang kebenaran, tetapi takiyah atau tipuan, jurus tipuan yang nyata-nyata yang dia perlihatkan kepada umatnya. Ya, walaupun saat itu mungkin dia hanya berbicara di masjid, ya, tetapi
ternyata berdampaknya sampai ke media. Dan akhirnya bukan saja ditonton oleh hanya 10-20-an orang, tetapi bisa ditonton oleh puluhan ribu orang. Nah, ini artinya orang yang congkak hatinya, kata firman Tuhan, akan dipermalukan Tuhan. Gitu. Orang yang tinggi hatinya akan dipermalukan Tuhan dan akan direndahkan Tuhan. Ini terbukti bahwa orang-orang seperti yang merasa diri saya ini, ya. Karena dia sudah mengatakan pribadi aku, dia meninggikan dirinya. Tetapi pada kenyataannya dia justru menunjukkan kebodohannya. Ini artinya sudah dipermalukan oleh Tuhan. Begitu saja, Pak. Sementara dari saya, Pak Yusuf. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ya, kita ke Pak KC dulu. Soalnya kalau saya tadi, kenapa saya bilang kalau lihat-lihat dari gaya bicaranya, kelihatannya dia memang awalnya ini adalah seorang Muslim. Cuma dia bertakia ngaku sebagai seorang mualaf atau seorang yang berasal dari Kristen. Ya, kenapa saya bisa mengira kalau dia ini adalah awalnya memang seorang Muslim karena dia menyebutkan surah, ya surah itu kan seperti penyebutan yang ada di dalam Al-Quran selalu mengatakan surah, ya surah Al-Baqarah, surah Al-Anbiya dan surah-surah yang lain, ya. Kalau dia memang latar belakang dari Kristen, pasti dia tahu bahwa penyebutannya itu bukan surah, tetapi kitab, ya kitab Yeremia. Ya. Jadi dari situ saya sedikit meragukan kalau si Ali Mustafa ini adalah orang yang katanya sih dari Kristen, tapi tidak jelas dari mana. Cuma isi ceramahnya memang semuanya adalah kebohongan. Dia menyebutkan Matius 40, Matius itu hanya sampai 28, ya. Yang lebih menggelikan lagi, dia bilang dia ahli kitab, pakar Injil. Bahkan dia pernah debat dengan Pak Saifuddin Ibrahim, ya. Tapi bilang kitab Yeremia saja dia bilang Yesemia, ya. Dalam Alkitab itu tidak ada Yesemia. Ini kalau mau bertakia agak pintar-pintar sedikit lah Pak Ali Mustafa. Nah, kenapa kami perlu angkat ini? Supaya untuk membantu juga umat Muslim, supaya artinya jangan gampang percaya dengan ustadz-ustadz yang berceramah, karena mereka seringkali memanfaatkan suasana. Mereka hanya mencari rezeki, mencari uang, supaya apa? Supaya ceramah mereka manis, enak didengar, dan sepertinya kayaknya mereka mendatangkan berkah buat kehidupan umat Muslim, padahal mereka justru menghadirkan kebohongan demi kebohonnan. Ya, oke, sekarang kita ke Pak KC dulu. Pak KC. Sebentar Pak, maaf Pak, sebentar dulu. Boleh saya bacakan ayat dulu ya dari Yakobus 3 ya. Yakobus 3 ayat 14. Kemungkinan ada motivasinya di sini. Jadi gini, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Saya rasa orang ini ada persis ditulis oleh Rasul Paulus, Pak. Terima kasih. Iya baik. Terima kasih Bu Fatimah. Oke, kita ke Pak KC. Pak KC, bisa diulas sedikit Pak apa yang Bapak mau sampaikan dengan sehubungan dengan ceramah yang ya cukup bukan ini ya, artinya kita bukan mau menghina tapi memang sangat menggelikan dan juga sangat sebetulnya membahayakan, karena orang kalau berbicara atas nama agama tetapi isinya kebohongan, itu kan apa jadinya orang-orang yang diceramahkan. Ya, kita ini mengasihi siapapun Anda. Kita ini hadir untuk membuat dunia tercerahkan agar teman-teman bisa mendapatkan kebenaran, bisa berjumpa dengan Tuhan yang benar, ya. Oke, Pak KC silakan Pak. Bapak bisa ulas sedikit apa yang tadi sudah kita saksikan. Baik. Terima kasih Pak Yusuf atas waktunya.
Ya, Jadi memang menurut saya Ustadz itu luar biasa. Luar biasa tidak tahu kitab, luar biasa ketahuan bohongnya, pokoknya luar biasa dah. Tapi memang keturunannya, ajaran itu memang keturunan berbohong. Seperti halnya yang disampaikan oleh Ustadz Abu Somad ya. Dia sponsor salah satu Indomaret 212. Lahirnya Islam, sholatnya Islam, agamanya Islam, matinya Islam, belanjanya Islam amanah. Islam tidak ada tipu-tipu. Tidak lama kemudian ada orang teriak melaporkan ke polisi tertipu dengan nomor 121. Kasihan. Nah, disinilah apa yang sudah dibukakan oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa menutupi. Orang bohong akan kelihatan bohongnya. Orang jujur akan kelihatan jujurnya. Siapa yang jujur? Muhammad Kacek jujur. Kalau dulu mantan ustadz seorang haji, ya benar. Bisa menceritakan keadaan hajian di Mekah. Bolak-balik putar-putar. Dulu mantan ustadz pernah baca Quran. Ya, ngaji Quran. Hafal kitab kuning. Dan pertanyaan Muhammad Kacek tidak ada satupun orang yang bisa bantah di dalam Islam. Padahal sudah kasih hadiah. Satu ayat saya kasih hadiah 1 juta. Kalau yang bisa membantah pertanyaan Muhammad Kacek atau bisa menjawab, menunjukkan ayatnya, saya bayar 1 juta. Sampai saat ini belum ada itu sayembara yang bisa mendapatkannya. Ada juga yang ngajak berdiskusi secara piece to piece. Mau dikasih katanya Fortuner, ogah, saya nggak butuh duit. Butuhnya sorga, butuhnya keselamatan. Bukan nyari duit, saya duit udah banyak. Pesawat udah punya, angkot udah punya, taksi udah banyak. Ya, ngapain lagi yang dibutuhkan di dunia? Ya, jadi kelihatannya orang bohong dengan yang tidak itu dari wajahnya. Ketika dibuka kebohongannya, mereka marah-marah. Ya buktinya aja. Jangan jauh-jauh. Ketika dibongkar rahasianya, mereka pada lapor polisi. Polisi dikerjain. Suruh nangkep Muhammad Kacek. Jawa Timur tuh. Polisi Jawa Timur. Untung polisinya cerdas. Biarin aja dah. Muhammad Kacek tidak merugikan negara. Tidak merugikan orang lain. Hanya Muhammad Kacek menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Agar bangsa Indonesia ini jangan terus-terusan dibohongi oleh pengajaran-pengajaran yang datang dari Arab. Yaitu Islam. Para bohong semua itu. Rizik Syihab berbohong. Dia memainkan politik atas nama agama. Ingin mendongkel presiden dari istana. Itu kan kebohongan-kebohongan yang sekarang mulai terkuat. Ya, jangan sampai kebohongan mempunyai panggung lagi. Udah stop. Mereka itu berbohong semua. Kalau mau tampilkan di mimbar-mimbar nih Pak Yusuf Manubulu, Muhammad Kacek, Sebut Ibrahim, itu tampilkan sekarang waktunya menyampaikan kebenaran. Kalau kita-kita yang tampil di manggung-panggung, Indonesia akan aman dan pasti diberkati Tuhan. Karena apa? Akan menawarkan kepastian, bukan pembohongan. Ya ini kata bohong nih, pasti di framing nih. Bagaimana tidak bohong? Mengajak menyembah Allah. Dirinya sendiri belum tahu Allah yang kayak apa. Dirinya sendiri mengenal nama Allah hanya katanya, kata orang Arab. Giliran Muhammad Kacek membukakan kebenaran bahwa datang ke Arab cuma muter-muterin batu, cium batu. Mereka kebakaran jenggot. Nah ini Ustadz asli. Kalau Ustadz asli itu baca Qurannya jelas. Al-Baqarah, sapi betina. Gitu. Al-Imran, keluarga Imran. Jelas. Al-Ankabut, laba-laba. Surat laba-laba. Al-Jin, surat jin. Baca Muhammad Kacek. Nah itu tidak akan keliru.
bukan Matius 40 ayat 42. Waduh, kayak Ustadz yang tadi ya. Itulah bohong, saudara. Orang bohong itu berkata seolah-olah benar, tapi kenyataannya salah. Itu pembohong. Sama. Muhammad di dalam hadis akan menyelamatkan umatnya, akan memasukkan umatnya masuk surga di dalam hadis. Tapi di Quran tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan masuk surga. Itu pembohong, saudara. Logikanya saja bagaimana mungkin dia masukin kita ke surga, dia sendiri masuk surga atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Nah, malam ini semua bangsa se-Indonesia saya menghimbau, sadarlah, berhenti ya. Karena Islam itu hanya politik, saudara. Ada yang bisa bantah nggak? Muhammad Kaceh berulang-ulang mengatakan bahwa Islam itu adalah politik. Ya, daripada beragama Islam lebih baik berpolitik. Partai PDI udah jelas kalau menang jadi presiden. Jadi sasarannya jelas kalau parpol politik, parpol itu tujuannya adalah kekuasaan. Sama, agama juga. Tujuannya kekuasaan. Rizik Syihab ingin menguasai Indonesia dengan mengatasnamakan agama. Mau menipu orang Indonesia. Mentang-mentang sudah ribuan bahkan jutaan pengikutnya yang masuk pesantren. Tapi tidak semuanya orang yang santri itu mau pro ke Arab semua. Ingat. Pasti akan ada yang menyadari seperti yang dilakukan oleh Muhammad Kaceh. Muhammad Kaceh keluaran pesantren. Nggak pro Arab tuh, pro Indonesia, pro Pancasila. Nah ini penting. Jangan sampai orang Indonesia itu terus-terusan dibohongi dengan huruf Arab, saudara. Mari kita sadari, tidak ada keselamatan melalui Muhammad. Tidak ada keselamatan melalui Islam. Saudara harus sadar malam ini. Yang bisa menyelamatkan hanya satu jalan, melalui Yesus Kristus. Saudara cinta Muhammad, silahkan. Tapi ingat, di akhirat lu akan rugi. Karena tidak ada ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan umatnya. Jangankan mau menyelamatkan umatnya. Anaknya sendiri yang namanya Fatimah diperintahkan. Wahai Fatimah, banyak-banyaklah berbuat baik karena aku tidak bisa menyelamatkan kamu. Tuh, Nabi Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya. Keluarganya, apalagi umatnya yang tidak dikenal. Selamat berpikir, salam sadar. Ya, siapapun jabatan Anda, oke Anda mungkin di dunia sebagai jenderal, boleh saudara sombong. Tapi ingat, di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa disombongkan. Waktunya Tuhan panggil, apakah kamu mengenal Tuhan? Yesus? Tidak, masuk neraka. Kalau saudara mengenal Tuhan Yesus, masuk surga. Begitu. Saudara presiden juga, kalau saudara ingin masuk surga bukan karena jabatan. Ya, bukan karena jabatan. Masuk surga tidak akan diselamatkan karena amalnya. Tidak ada ayatnya amal bisa menyelamatkan. Ya. Sekali lagi, tidak ada ayatnya amal bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan adalah Tuhan. Di dalam nama Yesus kita akan diselamatkan. Itu saja teman, mari salam sadar. Silakan Pak Yusuf.